Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citraningsi Purnamasari dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang formulasi dan evaluasi sediaan tablet nanopartikel ekstrak daun salam dengan variasi konsentrasi Na-alginat dan apisel pH 102. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan formulasi yang optimal dari sediaan tablet nanopartikel ekstrak daun salam dengan variasi konsentrasi Na-alginat dan apisel pH 102. Metode penelitian. Alat yang digunakan yaitu beaker glass, blender, rotary evaporator, magnetic stirrer, alat homogenizer, alat centrifuge, freezer dan air cooler, dan alat pengering. Untuk bahan yaitu daun salam, asam asetat glasial, kitosan, etanol 96%, NATPP, N-butanol, aquades, FeCl3, NaOH, gelatin, reagen Dragendorf, Lieberman, lempeng silika gel, GF254, larutan standar quercetin, Na-alginat, magnesium stearat, apisel pH 102, talkum, dan sodium start glikolat. Formulasi tablet. Untuk formulasi tablet ekstrak daun salam yaitu dibagi menjadi 4 formula. Yang membedakannya pada zat apisel pH 102 dan natrium alginat. Untuk natrium alginat formula 1 yaitu 2 mg, untuk formula kedua 6 mg, untuk formula ketiga 16 mg, dan untuk formula keempat 8 mg. Untuk apisel pH 102 yaitu formula 1 130,42, formula kedua 126,42 mg, formula ketiga 116,42 mg, dan formula keempat yaitu 124,42 mg. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu determinasi tanaman, yang kedua pembuatan serbuk simplicia daun salam, yang ketiga pembuatan ekstrak etanol daun salam, yang keempat screening fitokimia daun salam, yang kelima pembuatan nanopartikel ekstrak daun salam dengan cara memasukkan ekstrak daun salam 100 ml ke dalam beaker glass, kemudian tetesi perlahan larutan kitosan 100 ml dan tetesi perlahan larutan NATTP 100 ml. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 2 jam dan diukur dengan particle size analyzer. Selanjutnya yang keenam yaitu pembuatan granul nanopartikel ekstrak daun salam dengan cara larutan nanopartikel yang sudah diukur dipisahkan dengan sentrifugasi menghasilkan endapan. Endapan tersebut dibekukan di dalam freezer selama 24 jam, dikeringkan dalam oven dengan temperatur 40 derajat Celcius, kemudian setelah kering digerus selama 2 jam dengan mortir stamper. Yang ketujuh yaitu pembuatan tablet dengan cara ditimbang serbuk nanopartikel ekstrak daun salam, Na-alginat, apisel pH 102, sodium start glikolat, talkum, dan magnesium stearat sesuai dengan yang ada di formulasi. Kemudian diayak, kemudian dicampurkan dengan semuanya dan dicetak dengan ukuran yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dengan cara metode kempal langsung. Evaluasi tablet.
Uji keseragaman bobot, yaitu dengan cara timbang 20 tablet secara acak, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Uji kekerasan tablet, yaitu dengan cara 6 tablet diambil secara acak dan dimasukkan satu persatu pada alat hardness tester. Saat tablet pecah akan tertera kekerasan tablet dalam satuan Newton. Uji kerapuhan tablet yaitu dengan cara 10 tablet diambil secara acak, kemudian dibersihkan, ditimbang bobotnya, dan dimasukkan ke dalam alat friability tester dengan kecepatan 25 putaran per menit. Uji waktu hancur. Tablet dimasukkan dalam tiap tabung dengan air 37 derajat Celcius, tabung diangkat dari cairan dan diamati tabletnya harus hancur sepenuhnya. Jika 1 atau 2 tablet gagal hancur sepenuhnya, maka harus diulang kembali. Hasil dan pembahasan. Pembuatan nanopartikel yang baik dapat menunjukkan sampel kurang dari 1000 nanometer. Zat tambahan yang digunakan ialah Na-alginat sebagai disintegran atau penghancur, apisel pH 102 berfungsi untuk pengisi dan pengikat, sodium start-glycolat sebagai disintegran, magnesium stearat sebagai lubrikan atau pelincir, talkum sebagai glidan atau pelicin yang berfungsi untuk memperbaiki aliran granulasi. Metode yang digunakan yaitu kempal langsung dengan bobot tiap tablet 220 mg. Untuk hasil uji evaluasi pada jurnal ini yaitu dapat dilihat pada tabel. Untuk keseragaman bobot, hasil dari penelitian ini tidak ada bobot yang melenceng. Kemudian untuk uji kerapuhan yang paling baik yaitu pada formula keempat. Untuk uji kekerasan yang paling baik yaitu pada formula keempat 40,2 Newton. Untuk waktu hancurnya yaitu yang paling baik pada formula keempat hasilnya 180 detik. Hasil uji evaluasi yaitu uji keseragaman bobot dapat memenuhi persyaratan sebagai mana yang tertera pada Pharmacopeia Indonesia edisi 5. Semua tablet tidak ada yang bobotnya melenceng. Untuk bobot tablet kisaran antara 151 mg sampai 300 mg adalah antara 7,5 sampai 15%. Uji kekerasan tablet yang baik yaitu pada formulasi 4, yaitu dengan hasil 40,2 nanometer karena interaksi apisel pH 102 dan Na-alginat mempengaruhi kenaikan nilai kekerasan. Kurangnya bahan pengikat dapat menyebabkan tablet mudah rapuh. Waktu hancur. Uji waktu hancur yang paling baik yaitu formula keempat. Waktu hancur tablet obat tradisional yang baik kurang dari 30 menit menurut BPOM. Semakin meningkat apisel pH 102 dan menurunnya Na-alginat, waktu hancurnya akan semakin cepat. Uji kerapuhan tablet. Uji kerapuhan tablet yang baik yaitu kurang dari 1%. Formula keempat yaitu hasil yang paling baik karena semakin besar konsentrasi Na-alginat dapat menambah nilai kerapuhannya. Apabila kekerasan tablet tinggi, maka kerapuhannya akan rendah. Kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu nanopartikel tablet ekstrak etanol daun salam dapat dibuat dengan variasi konsentrasi Na-alginat dan apisel pH 102. Perbedaan variasi apisel pH 102 dan Na-alginat berpengaruh terhadap sifat fisik tablet.
Penambahan apisel pH 102 dapat meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet. Penambahan NA-alginat dapat meningkatkan kerapuhan tablet. Berdasarkan evaluasi formulasi, yang paling baik yaitu pada formula keempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.